Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Idewa Gede Sutawidura, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Pada video ini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.2. Pelaksanaan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Pengembangan diri yang saya lakukan adalah melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran saya di kelas. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian saya menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Model refleksi yang saya gunakan adalah situasi, makna, aksi. Situasi membahas mengenai apa yang terjadi. Makna membahas mengenai apa pelajaran yang saya dapat, sedangkan aksi membahas mengenai apa yang harus saya lakukan sekarang. Situasi. Hari pertama masuk sekolah setelah libur akhir tahun pelajaran, murid kelas 5 di SD Negeri 5 Pegoyangan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebelumnya, saya telah merancang kegiatan MPLS hari pertama, yaitu perkenalan, penyampaian kekhawatiran dan harapan, dan cerita pengalaman selama liburan. Kegiatan tersebut terinspirasi dari kegiatan lokakarya orientasi CGP yang telah saya ikuti, sehingga saya mencoba mengadaptasi dan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Pada awal perkenalan, saya mengajak siswa untuk bermain mencari pasangan. Di awal kegiatan, siswa nampak bingung dengan arahan yang telah disampaikan, sehingga saya mengulangi menyampaikan aturan permainan tersebut. Setelah permainan dimulai, saya menyadari adanya situasi sebagian anak memilih untuk tidak mau berkelompok dengan laki-laki atau sebaliknya dengan perempuan. Anak yang tidak dapat pasangan lebih memilih untuk berdiam diri, bukan mencari pasangan atau kelompok. Berikut videonya. Saat penyampaian kekhawatiran dan harapan, anak-anak terlihat antusias ketika mendapat kertas sticky note dan bersemangat untuk maju menempelkan pada papan tulis. Berdasarkan kekhawatiran yang telah ditulis, rata-rata anak takut akan pelajaran yang susah, nilai turun, dan guru yang galak. Sedangkan harapan yang ditulis anak adalah bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Berikut videonya. Kegiatan bercerita pengalaman liburan diawali dengan pembagian lembar kerja cerita liburan. Anak-anak menuliskan cerita menarik selama liburan. Ketika anak diminta untuk membaca cerita yang telah dibuat, hanya 1-2 orang saja yang mengangkat tangan. Setelah 2 orang bercerita, anak lain tetap tidak berani untuk maju menyampaikan cerita yang telah ditulis. Ketika ditunjuk secara acak, beberapa anak lancar membacakan di depan kelas. Namun, ada juga yang terlihat gemetar memegang kertas lembar cerita yang dibuat. Berikut videonya. Makna. Situasi pertama. Setelah diarahkan agar mau berbaur, perlahan anak mulai bergerak dan mencari teman sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dari informasi yang saya gali, pada jenjang kelas sebelumnya, anak tidak pernah rolling tempat duduk, sehingga anak hanya bergaul dan berkelompok dengan teman yang sama. Berdasarkan hal tersebut, saya menyadari bahwa guru perlu memanajemen kelas dan merancang kegiatan yang mendorong kolaborasi siswa. Situasi kedua, saya melihat gambaran psikologis anak yang sebagian besar masih berorientasi pada nilai. Mereka takut jika nilai yang didapat tidak sesuai harapan, serta kekhawatiran anak mendapat guru yang galak. Dari hal tersebut, saya menyadari bahwa saya perlu melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan bukan hanya mengejar nilai, serta perlu bijak dalam bersikap. Situasi ketiga, di balik kondisi anak yang kurang partisipatif untuk menyampaikan cerita,
Sebenarnya anak telah berhasil membuat cerita dan mampu menceritakannya. Hanya saja, sebagian besar masih kurang percaya diri untuk menyampaikan hasilnya. Aksi. Yang pertama, membentuk kelompok yang heterogen dan berganti-ganti dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kedua, merolling posisi tempat duduk anak di kelas. Ketiga, merancang modul ajar yang memberikan wadah anak untuk membangun sendiri pemahamannya. Keempat, menepis kekhawatiran guru yang galak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, terus memotivasi dan memberikan dorongan kepada anak agar anak percaya diri. Saya merasa senang melakukan aksi nyata ini karena saya dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri saya, mengambil makna, dan mengembangkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Saya ingin kegiatan ini dapat saya lakukan secara rutin, sehingga nantinya dapat tersusun sebuah jurnal refleksi. Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu proses belajar seseorang itu berlangsung secara terus-menerus. Sebagai guru, refleksi merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang dapat dilakukan secara mandiri. Dampak yang saya rasakan dari aktivitas ini adalah saya selalu berusaha untuk lebih memperhatikan dan memahami hal-hal yang ada di sekeliling saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.